apa namanya ini, tagline-nya Adi Jokowi, selama mahasiswa masih memproduksi Indonesia gelap, Indonesia biru, Indonesia hijau bahkan, itu artinya ada yang belum well established, belum terduduk secara nyaman, dan itu yang memungkinkan reaksi pasar akan tumbuh kembali itu sentimen negatif terhadap kemampuan presiden untuk mengatasi misalnya kemarahan rakyat. Sentimen negatif menunjukkan bahwa Presiden Prabowo seolah-olah ingin mengendalikan opini publik melalui pengendalian mahasiswa. Karena itu kemarin Pak Presiden memberi semacam order pada Menteri Pendidikan supaya mahasiswa itu jangan dikompori itu. Nah itu juga bagi mahasiswa ini, siapa yang kompori itu? Kan mahasiswa marah kalau mereka dikompori kan. Ya mahasiswa itu punya jalan pikiran sendiri itu. Nah ini juga variabel yang akan dibaca pasar. Apakah mahasiswa mampu dikendalikan oleh Menteri Pendidikan? Bukankah mahasiswa itu punya BEM yang otonom? Mereka punya apa disebut self-government, pemerintahan di dalam BEM, ada gubernurnya, ada bagian dari presiden mahasiswa. Nah mahasiswa punya cara lain untuk menilai keadaan tuh. Mau dikendalikan oleh menteri? Ya nggak mungkin. Jadi kelihatannya itu soal-soal ikutannya. Jadi saya kira hari-hari ini kita memasuki masa-masa yang mendebarkan ya. Ini publik mengamati dengan cermat bagaimana pembukaan pasar saham esok hari gitu. Apakah kemudian kemerosotan itu akan berlanjut gitu, dan kemudian juga kembali otoritas di Bursa Efek Indonesia itu kemudian melakukan langkah halt gitu ya, atau mensuspend dari perdagangan ini. Dan itu jelas apapun yang terjadi di pasar besok itu menjadi sinyal terhadap bagaimana kira-kira kondisi politik yang ke depan. Kalau terus berlanjut penurunan ini, ya diperkirakan itu dampaknya akan sangat serius, dan itu bisa bukan awal untuk menuju krisis politik. Kita tidak perlu membayangkan bahwa Presiden cemas melihat IHSG yang drop, karena pasti Presiden Prabowo juga sebagai seorang pengusaha itu, dan di sekitar Gerindra banyak pengusaha yang mengerti sinyal teguran ekonomi terhadap keadaan politik itu. Dan kan semua ekonom terbaik sebetulnya ada di tempatnya Gerindra kan. Jadi Pak Prabowo pasti punya second opinion tuh, dan Dasko ada di BEI, Bursa Efek Indonesia itu tentu bukan sekedar karena beliau merasa bertanggung jawab untuk menstabilkan persepsi negatif terhadap politik, tetapi sekaligus membaca kegelisahan presiden tuh. Kan Pak Dasko orang yang sangat dekat dengan bahasa tubuh presiden. Jadi Pak Dasko pasti datang ke situ untuk memberitahu bahwa presiden in charge dalam soal-soal politik dan ekonomi. Nah itu yang membuat pasar untuk sementara harus percaya bahwa oke, Indonesia belum separah-parah potensi misalnya diras atau kesulitan ekonomi yang nggak mungkin dipulihkan lagi tuh. Dan jaminan-jaminan luar negeri tentu masih berlangsung tuh. Tetapi